di tengah malam yang tenang, suaranya bergetar dan memohon. "Tolong, Nenek, jangan pergi." Rudy, pemuda 20 tahun berambut hitam legam, menatap neneknya yang terbaring lemah. Kata-kata itu katakan penuh perasaan saat dia menggenggam tangan tua yang dingin, mengingat semua kenangan indah yang dialaminya. Nenek, sosok yang tak tergantikan dalam hidupnya, seseorang yang selalu bercerita tentang kesederhanaan dan keabadian cinta. Dalam hening malam, Rudy merasakan jiwanya tersakiti, seperti sebuah lagu sedih yang tak pernah bisa berhenti di telinganya. Di sekitar mereka, suara angin berbisik lembut, seolah menyampaikan bahwa waktu sedang berdetak cepat. Rudy tak ingin kehilangan neneknya, wanita yang telah menjadi pelita dalam hidup sudah terlalu banyak mendukungnya. Ia teringat saat-saat neneknya mengajarinya menanam padi, berbagi rahasia bagaimana mencintai tanah dan hasilnya. Buka-buka bibirnya, Rudy ingin berbicara, tetapi kata-kata seakan terperangkap dalam tenggorokannya, tak sanggup membebaskan hati yang remuk ini. Semakin gelap suasana malam, semakin Rudy merasa terjepit antara tanggung jawab dan harapan. Ia mengetahui, lebih dari sekadar dorongan untuk bertahan, keluarganya membutuhkan keberanian dan jalan keluar dari belenggu kemiskinan. Beberapa hari lalu, ia mendapat tawaran pekerjaan di kota besar. Tawaran itu menjanjikan masa depan cerah, satu-satunya jalan menuju kehidupan lebih baik. Namun, pergi berarti meninggalkan nenek dan keluarganya yang saat ini sangat membutuhkannya. Rudy merasakan pemuda-pemuda lain telah meninggalkan desa, mencari harapan di luar sana, sementara ia merasa beban tanggung jawab semakin berat. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, seolah meminta petunjuk. Kenangan tentang cerita-cerita neneknya kembali datang, nagap bahwa cinta bisa mengubah jalan hidup. Dalam hatinya, ia berjanji sekuat tenaga untuk menjaga dan merawat neneknya hingga ke detik terakhir. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Dengan tekad bulat, Rudy memutuskan untuk menggali potensi pertanian organik di desanya. Ia mencoba mengajak petani lain untuk bekerja sama, berpikir bahwa inovasi bisa merubah nasib desa. Namun, usaha itu tak semulus yang ia bayangkan. Penolakan dan skeptisisme dari tetangganya menjadi tantangan berat. Rudy sempat merasa hari-hari semakin gelap, apalagi saat hujan datang membawa genangan air di sawah mereka yang baru ditanam. Mata Rudy bergetar menahan air mata saat pandangannya kembali tertuju pada nenek. Suara nenek berbisik di telinganya, "Jalani dengan tulus, dan kau akan menemukan jalannya." Dalam momen hening itu, Rudy merasakan harapan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Apakah semua usahanya akan sia-sia? Satu keputusan menentukan akan datang menanti dalam derap langkahnya. Dia berdiri, bertekad untuk melindungi semua yang dicintainya, bahkan ketika jalan ke depan semakin kabur dan tak pasti. Keesokan paginya, Rudy membuka matanya dengan harapan yang mulai pudar. Kedinginan udara pagi menyentuh kulitnya, tetapi rasa rindu kepada nenek lebih menghangatkan jiwanya. Ia tahu, rencananya harus tetap berjalan. Dengan sarapan seadanya, Rudy bergegas menuju sawah. Langkahnya mantap meski terasa berat di hati. Ia tidak boleh menyerah, untuk nenek, untuk desanya.
kebun pertanian organik yang ingin ia kembangkan bersiap menantang cuaca. Ia membayangkan kebun subur yang menghasilkan sayuran segar untuk dijual, memberi kehidupan yang lebih baik bagi petani di sekitarnya. Bertanggung jawab menggarap tanah, ia menghadapi keraguan dari para tetangga. Beberapa menggelengkan kepala, Rudy sudah gila, itu semua impian tak nyata. Namun, Rudy ingat penuturan nenek, percaya pada impianmu, Rudy. Cinta dan kerja keras akan membawamu jauh. Hari-hari berlalu dengan tantangan. Tak jarang, hatinya meronta merindukan senyuman nenek. Diiringi hujan yang datang kadang lebih cepat ketimbang harapannya, Rudy mencoba menarik perhatian tetangga untuk ikut serta dalam proyek budidaya sayuran organik ini. Namun, mereka lebih memilih untuk bertahan dengan cara lama. Rudy merasa sendirian, hanya angin yang menerbangkan keluh kesahnya. Dalam kesunyian itu, Rudy teringat pesan dari neneknya. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang mengajarkanmu cara untuk bangkit, sayangku. Dia kembali ke sawah, memeriksa bibit sayurnya dengan tekun. Dicapai sedikit harapan, ia melanjutkan untuk menggali tanah, memberi pupuk, dan merawat satu demi satu tali-tali sayuran yang tumbuh. Suatu sore, saat berbagai sayuran muncul dari tanah, Rudy merasa secercah kebahagiaan. Dia teringat saat neneknya mengajarinya mengamati siklus kehidupan di kebun. Melihat tanaman tumbuh bukan hanya soal hasil, tapi tentang cinta yang ditanam di dalamnya. Keterampilan neneknya mengajarinya banyak hal, dan Rudy bertekad untuk meneruskan nilai-nilai tersebut. Di sela-sela kegiatan itu, Rudy sering berkunjung ke rumah tetangganya, membawa sayuran segar untuk dibagikan. Ia berharap, dengan satu kebaikan kecil, mereka bisa merasakan manfaat dari usahanya. Rudy berbicara tentang keunggulan pertanian organik. Ini bisa jadi masa depan kita semua. Tekadnya semakin kuat meski banyak yang meragukan. Namun, satu mantan sahabat, Joko, yang tekun membantu dan berinisiatif mempromosikan hasil panen Rudy di pasar. Cobalah, Rudy. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Kita bisa lakukan ini bersama-sama, kata Joko dengan semangat. Rudy merasakan harapan baru di hati. Jika hanya satu orang saja yang percaya, mungkin itu sudah cukup untuk memulai. Rudy sudah berada di ambang perubahan. Mungkin usaha ini membawa dia dengan pelajaran tak terduga. Di pasar, beberapa orang mulai menjawab, menunjukkan ketertarikan pada produk organiknya. Senyum Rudy merekah, walaupun kecil, namun sangat berarti. Bagaimana jika ini jadi awal segalanya? Dengan satu langkah mendasar, ia bisa mengubah desanya. Namun, ketika Rudy berjalan pulang, senja telah meredup. Di tengah perjalanan, ponselnya bergetar seolah membawa kabar tak terduga. Pesan dari dokter desa. Rudy menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Nenek, bagaimana kabarnya? Rudy berdebar, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Dalam kepanikan itu, harapan dan ketakutan akan lebih dari sekedar hasil pertanian menghimpit hatinya. Ketika ia melangkah mendekat rumah, satu hal pasti, kehidupan yang ia cari dan cintanya yang terikat dengan nenek akan segera diuji. Rudy menatap ponselnya, jari-jarinya menggenggam erat. Kabar dari dokter itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Rasanya dunia di sekitarnya mulai berputar. Ini tidak bisa terjadi, bisiknya pelan, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Sejak neneknya jatuh sakit, rasa cemas ini selalu menghantuinya. Apakah usaha yang ia jalani kini akan berakhir tanpa bisa bicara dengannya sekali lagi? Langkahnya terasa semakin berat saat ia tiba di depan rumah. Suara ketukan di pintu menandakan kegelisahan di dalam hatinya.
Rudy melangkah masuk, memanggil sosok yang paling ia cintai. "Nek, Rudy di sini." Namun, rumah yang dulunya penuh tawa dan cerita kini terasa sepi, sunyi. Di ruang tamu, terlihat beberapa kerabat berkumpul dengan wajah cemas. Mereka berbisik, suara lembut yang membuat Rudy merasa terasing. Ia mendekati tempat tidur nenek yang terletak di sudut ruangan. Menatap wajahnya yang terkulai, matanya sembab, hancur berkeping-keping. "Nek, bangun dong," ujarnya, menyentuh tangan nenek yang dingin. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kenangan indah bersama nenek terbayang dalam pikiran, detik-detik ketika nenek mengajarkan cara menanam sayuran, senyuman hangat saat panen pertama. Tak ada jawaban. Rudy merasa lehernya tercekat. Semua harapan yang dibangun seakan terputus dari akarnya. Apakah semua usahanya sia-sia jika tanpa nenek di sampingnya? Rudy tahu, dia harus berada di sana untuk neneknya. Dengan satu gerakan cepat, ia mengambil ponselnya lalu memberikan kabar kepada Joko bahwa ia akan beristirahat malam itu. Menunggu sesuatu yang mungkin tidak ingin ia dengar. Malam tiba, langit gelap seolah menutupi hatinya. Rudy duduk di bangku kayu depan rumah, menatap cahaya bintang yang berpendar di angkasa. Seharusnya ia bisa menghabiskan waktu bersama neneknya, membicarakan masa depan yang mereka impikan. Namun, kini semuanya terasa jauh, seperti mimpi yang terenggut. Sunyi menyelimuti malam, seakan menjadi saksi atas kegundahan jiwanya. Berulang kali dia teringat kata-kata nenek. "Setiap detik kita bersama adalah anugerah." Jika semua ini berakhir, apa yang akan terjadi dengan kebun yang baru saja ia bangun? Apakah ada harapan bagi desanya tanpa nenek? Rudy menghela napas panjang, berusaha membuang keraguan-keraguan yang semakin menyesakan. Di tengah keheningan malam, suara lembut yang familiar tiba-tiba terdengar. Rudy mendengar suara nenek memanggil, cukup jauh untuk membuat hatinya bergetar. "Rudy, sayang." Suaranya lembut, penuh kasih. Rudy menoleh, berharap melihat neneknya tersenyum, tapi yang ia dapati hanyalah bayangan samar di sudut pikirannya. Menggapai harapan yang mulai pudar, dia berdiri dan melangkah kembali ke dalam rumah. Rudy menemukan selembar kertas di meja. Catatan pendek yang ditulis neneknya. "Rudy, ingatlah selalu, jika suatu hari aku tidak berada di sini, teruslah bermimpi. Kebun kita adalah simbol cinta yang tak akan pernah pudar." Kata-kata itu seperti tusukan di hatinya, tetapi juga menjadi secercah cahaya. Air mata menetes di pipinya. Jujur, dia merasa ketakutan, seperti jantungnya akan copot. Tapi saat memegang catatan itu, Rudy merasakan semangat nenek mengalir dalam dirinya. Dia tidak bisa membiarkan mimpi mereka hancur hanya karena ketakutan. Rudy melangkah keluar rumah, melihat deburan angin malam yang seakan membisikkan semangat. "Aku akan terus berjuang, Nek. Aku janji," serunya dengan tegas, penuh harapan. Kekuatan baru mengalir dalam diri, bukan sekadar untuk nenek, tetapi untuk semua yang ia cintai dan desanya. Saat Rudy kembali ke kedamaian malam, satu hal menggema di dalam pikirannya, dia harus bersiap. Sebuah perubahan besar mungkin akan segera datang, dan dia harus siap menghadapinya. Ketika esok datang, kisah baru pun dimulai. Rudy membuka matanya dengan berat. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela, menembus tirai yang sudah mulai pudar. Tidurnya terluka oleh secari harapan yang belum terjawab. Dari kejauhan, suara tangisan lembut menggema di telinganya, memaksa hati ini untuk bergetar lagi. Dia beranjak, meraih ponsel yang tergeletak di sampingnya. Tidak ada pesan baru.
Hanya rasa sepi yang menemaninya, meresap ke dalam sanubari. Hari ini adalah penentu. Dia harus melawan rasa takut yang menggerogoti jiwanya, karena tidak ada waktu lagi. Di luar, suara cengkrik mulai meredup, tergantikan oleh kicauan burung yang meramaikan pagi. Rudy melangkah ke dapur, berusaha menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng yang selalu nenek buatkan. Ia teringat bagaimana nenek selalu menambahkan rempah-rempah untuk membuatnya lebih lezat. Rasa itu adalah rasa cinta, ingatnya sambil tersenyum getir. Ketika menikmati sarapan yang dimasaknya sendiri, dia teringat akan neneknya yang selalu berkata, makanan adalah cara kita berbagi kebahagiaan. Dalam hatinya, Rudy berdoa agar nenek bisa merasakan kebahagiaan itu sekali lagi. Dia berusaha menekan air mata yang menggenang, menelan rasa sakit yang melanda. Setelah sarapan, Rudy memutuskan untuk pergi ke kebun. Dengan sepetak tanah yang telah digarapnya, dia melihat setetes harapan tertanam di setiap biji yang ditanam. Namun, kebun itu juga merupakan simbol dari semua kenangan yang telah dilalui bersama nenek. Tangan Rudy menyentuh tanah yang lembab, mengingat setiap senyuman nenek saat mereka bersama-sama menanam. Saat ia mengolah lahan, bentuk wajah nenek yang ceria membayang di pikirannya. Rudy merasakan satu lonjakan emosi saat mencoba membayangkan neneknya saat ini. Dia percaya, neneknya pasti mendengarnya, membimbing langkahnya dari jauh. Tanpa disadari, tetes air mata mengalir di pipinya. Pohon ini, kebun ini semuanya akan kusembuhkan, Nek, ujarnya dengan tegas, menatap langit biru yang cerah. Tiba-tiba, rasa cemas kembali merayap ke dalam pikiran. Ketika dia menatap kebun, Rudy teringat bahwa dia harus mencari cara untuk meningkatkan hasil panen kebunnya. Namun, bagaimana? Ia tahu ada prosedur yang perlu diikuti, tetapi dia tidak punya pengalaman. Saat itu, pikirannya melayang kepada Joko, sahabat yang selalu memberi dukungan dalam segala hal. Dia meraih ponsel dan mengetik pesan singkat. Joko, butuh bantuan. Bisa datang ke kebun hari ini? Tidak lama kemudian, ponselnya bergetar, menandakan balasan dari sahabatnya. Siap, bro. Aku akan senang hati membantu. Kabar itu seperti sebuah cahaya baru. Rudy merasakan semangatnya kembali membara. Dia membayangkan kolaborasi mereka di kebun, menciptakan sesuatu yang tidak hanya untuk nenek, tetapi juga untuk seluruh desa. Kebangkitan baru mungkin saja datang melalui kerjasama dan kekuatan persahabatan. Hari ini akan menjadi berbeda. Sambil menunggu Joko tiba, Rudy mulai membersihkan area yang lebih luas di kebun. Dia bertekad untuk menumbuhkan kebun ini menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang, termasuk neneknya. Dalam perjalanan perasaannya, Rudy mulai menyadari bahwa cinta takkan pernah sirna, selamanya bisa hadir dalam bentuk nyata seperti tanaman yang tumbuh. Saat Joko tiba, Rudy menyambutnya dengan senyum lebar. Kita akan melakukan hal besar, Joko. Sembari menepuk bahu sahabatnya, ia merasakan ikatan antara mereka semakin kuat. Namun, saat mentari mulai meninggi di atas kepala mereka, bayang-bayang gelap mulai menyelimuti pikiran Rudy. Apa yang akan dia lakukan jika semua harapannya ternyata berakhir? Bagaimana bila neneknya tak kunjung membaik? Dalam diam, rasa cemas itu merayap masuk ke relung hatinya, membuatnya bertanya-tanya, apakah dia benar-benar siap untuk menghadapi kenyataan pahit yang mungkin datang. Perjuangan mereka di kebun baru saja dimulai, dan Rudy tahu, esok membawa harapan yang tiada akhir. Rudy dan Joko mulai bekerja dengan semangat. Mereka menggali tanah, menyiapkan lahan baru, sambil sesekali bertukar cerita, mengenang masa-masa indah saat kebun itu dipenuhi tawa nenek.
Suara mesin traktor dari kejauhan menambah irama kerja mereka, membuat suasana semakin hidup. Rudy merasa seakan neneknya masih bisa tersenyum di antara mereka, memberikan dukungan yang tidak akan pernah surut. Rudy, kamu sudah memikirkan jenis tanaman apa yang akan kita tanam? Joko bertanya sambil mengusap keringat di keningnya. Rudy berpikir sejenak. Mungkin kita bisa mulai dengan sayuran yang cepat panen, seperti sawi atau bayam. Kami perlu hasil yang cepat, khususnya untuk keluarga dan tetangga. Joko mengangguk setuju. Kita bisa menjadikan ini lebih dari sekadar kebun pribadi. Kita bisa membuat perkumpulan tani di desa. Menyatukan semua orang, saling berbagi pengetahuan dan hasil. Bagaimana? Rudy merasakan semangatnya bangkit mendengar ide Joko. Dia tahu bahwa mereka bisa menciptakan perubahan yang lebih besar, membangun rasa kebersamaan di desa yang semakin jarang terasa. Ya, itu bisa jadi langkah awal untuk membangkitkan kembali semangat kita semua. Mereka melanjutkan bekerja dan berinteraksi, tetapi Rudy tidak bisa menghapus bayangan nenek yang terus menghantuinya. Sesekali, perasaan takut menyelinap kembali. Apa yang akan terjadi ketika mereka gagal? Apa yang akan dilihat nenek dari tempatnya yang jauh? Rudy menarik napas dalam-dalam, berusaha menyingkirkan keraguan itu. Saat matahari mulai merunduk, warna oranye kemerahan menghiasi langit siang. Rudy dan Joko berhenti sejenak untuk mengatur napas. Di waktu tenang itu, Rudy kembali memikirkan neneknya. Dia ingat dengan jelas bagaimana nenek selalu membacakan doa-doa sebelum menanam. Sekarang, saat dia menggenggam tanah yang segar, Rudy merasa terpanggil untuk melakukan hal yang sama. Joko, ucap Rudy pelan, aku ingin kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa, seperti yang selalu nenek lakukan. Minta keberkahan untuk hasil kebun ini. Joko menatap Rudy, kemudian mengangguk. Mereka berdiri, tangan tergenggam, lalu Rudy memejamkan mata. Ucapan doa mengalir dari mulutnya, penuh harapan dan rasa syukur. Setelah selesai, ada rasa damai yang menyelimuti mereka, memberi semangat baru. Rudy, kamu tahu, kita harus terus mengingat nenek. Dia adalah kekuatan kita, Joko menambahkan, seolah merasakan ketegangan dalam benak sahabatnya. Rudy hanya mengangguk, tetapi hatinya bergetar. Ketika waktunya tiba, dia bertekad meneruskan perjuangan nenek. Akan ada banyak tantangan yang akan menghadang, tapi harapan harus lebih besar daripada rasa takutnya. Setiap tanaman yang mereka tanam adalah sebuah doa untuk nenek, sebuah harapan agar ia kembali sehat dan ceria. Malam pun tiba silih berganti, menyelimuti kebun dengan keremangan. Tiba-tiba, suara derit pintu pagar menarik perhatian mereka. Seorang wanita setengah tua muncul, mengenakan kain tradisional, wajahnya tampak cemas. Rudy dan Joko menanyakan kepadanya, "Ada apa, Bu?" Wanita itu menjawab dengan terbata-bata, "Tolong nenekmu, dia." Jantung Rudy berdegup kencang. Kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Ketika dorongan besar dari hati memintanya untuk mendengar lanjutan kata-kata itu, ia mengunci tatapan ke arah wanita itu, merasakan sebuah kengerian mulai merayap. Apa terjadi pada nenek? Mata Rudy melebar, harapannya seakan terburai. Di tengah malam yang tenang, suaranya bergetar dan memohon, "Tolong, nenek, jangan pergi." Rudy merasakan dunia sekitarnya bergetar. Kata-kata wanita itu bergaung dalam pikirannya, seolah menari di antara keraguan dan ketakutan. Joko pun tampak bingung, berusaha memahami situasi. "Katakan padaku apa yang terjadi?" ujar Rudy. Suara mencemaskan meluncur dari bibirnya. Wanita itu menarik napas dalam-dalam,
tatapan matanya berisi kesedihan yang dalam. Dia terjatuh di rumah. Kami segera membawanya ke puskesmas, tetapi dokter bilang kondisinya kritis. Suaranya bergetar, menahan air mata. Kami perlu bantuanmu. Kepala Rudy terasa berat. Semua usaha yang mereka lakukan di kebun rasanya sirna seketika. Aku harus pergi sekarang, katanya tanpa ragu. Dia memandang Joko yang masih terdiam, dan mereka berdua tanpa menunggu lama bergegas menuju jalan setapak menuju desa. Sepanjang perjalanan, jantung Rudy berdegup kencang. Setiap langkah terasa seperti menambah beban di pikirannya, membayangkan neneknya terbaring lemah. Kenangan-kenangan indah berputar cepat, senyuman nenek, suara tawanya yang ceria saat mereka menanam, serta pelukan hangatnya saat Rudy merasa takut. Rudy, kita akan cepat sampai. Jangan khawatir, Joko berusaha menenangkan, meskipun nada suaranya sendiri penuh kecemasan. Rudy tidak menjawab. Ia hanya mempercepat langkahnya, sepatu ketsnya berdecit di tanah yang basah. Ketika mereka mendekati puskesmas, Rudy merasakan sebuah kerumunan di depan pintu. Peluang harapan terbesit, apakah neneknya masih ada? Dalam semangat panik, Rudy berlari. Joko mengikuti dengan nafas tersengal di belakangnya. Rudy. Seseorang memanggil. Itu adalah Pak Budi, tetangga mereka yang juga Kapten RT. Wajahnya tampak serius. Nenekmu sudah di dalam, dokter masih menangani keadaan. Kita harus mendoakan yang terbaik untuknya. Dengan napas tergopoh, Rudy menggandeng tangan Joko. Mereka melangkah masuk, suasana sunyi menyelimuti bagai kabut tebal. Rudy melihat beberapa keluarga lainnya dengan wajah penuh harapan campur cemas, mereka semua menunggu kabar tentang orang-orang terkasih. Rudy terhenti di depan pintu ruang perawatan, tak membiarkan rasa takut merayap lagi. Dia teringat doa yang baru saja diucapkannya di kebun. Kenangan nenek melintas di pikirannya. Dia seolah mendengar neneknya mengucapkan kata-kata penghiburan. Nek, aku di sini, tolong kuat ya. Rudy ikut berdoa dalam hati. Setelah beberapa menit, pintu terbuka. Dokter muncul dengan wajah lelah, tetapi kata-kata yang dilontarkan tidak memberikan kenyamanan. Kami berusaha sebaik mungkin, tetapi situasinya sangat sulit. Matanya menatap serius, memberikan isyarat harapan yang samar. Rudy merasa seluruh tubuhnya bergetar. Seolah sebuah dunia runtuh di depan matanya. Apakah dia akan baik-baik saja? Suaranya bergetar, penuh harapan yang tersisa. Saya tidak bisa memastikan, tapi Anda bisa menjenguknya sebentar. Dia meminta agar kamu datang. Rudy dan Joko saling tatap. Rasanya seperti waktu berhenti. Rudy merasa langkah kakinya berat, tetapi ia tahu dia harus berani. Ia ingin melihat neneknya, menatap mata tua yang penuh cinta itu. Di dalam ruangan itu, Rudy duduk di samping kasur nenek yang terbaring lemah. Tubuhnya terasa kecil, tatapan matanya setengah terbuka, tetapi senyumnya tak kurangan. Dalam hati Rudy berdoa agar nenek bisa merasakan keberadaannya. Ketika neneknya sedikit membuka mata, Rudy berbisik pelan, "Nek, aku di sini. Kita baru saja mulai kebun, kami akan menanam untukmu." Tetapi kenyataan brutal menyergapnya. Apakah ini adalah saat terakhir? Dalam hening yang mengisi ruangan, harapan Rudy bertemu dengan bayang-bayang kegalauan. Rasanya mustahil untuk siap menghadapi kehilangan, terutama kehilangan yang membuatnya merasa seolah sebuah bagian dari dirinya akan hilang selamanya. Dengan setiap ketukan detak jantung yang lebih pelan, Rudy harus memilih. Apakah ia akan menyerah pada ketakutannya, atau berjuang untuk nenek dan semua yang mereka impikan?
Akankah harapan mengejutkan segala sesuatu? Saatnya untuk mengambil keputusan dan momen menegangkan ini hanya mendekat. Rudy menatap wajah neneknya, fisiknya yang lemah terbentang di kasur. Ia merasa jantungnya terjepit, nafasnya sesak. Dalam pandangannya yang kabur, ia mencoba menangkap setiap rincian. Kerut di wajah nenek, rambut putih yang tersisir rapi, dan kulitnya yang kering seperti daun kering yang tak lagi segar. "Nek," ia berbisik, "kita masih punya banyak cerita yang harus diceritakan." Momen itu terasa seperti keabadian, di mana rasa takut menyelimuti hatinya. Dia ingin menangis, tetapi air mata itu tertahan, hanya menyisakan rasa kering di tenggorokannya. Rudy mengingat semua senyuman, tawa, dan pelukan nenek kenangan yang kini terasa sangat berharga. Seolah-olah jika dia mengingat lebih dalam, neneknya akan bangkit kembali. Joko berdiri di sebelahnya, dengan tangan terlipat di depan tubuh, tidak berani mengganggu momen berharga itu. Rudy bisa melihat betapa Joko juga merasakan rasa sakit yang sama. "Rudy," suara Joko terputus, tapi Rudy tahu apa yang ingin dia katakan. Mereka sama-sama merasakan beban ini, beban yang tidak sedikit. "Ini semua terlalu cepat," Rudy berbisik pelan. Sepenuh hati ia berharap neneknya bisa mendengar, merasakan cinta yang tak terhingga ini. Ia ingin mengatakan lebih banyak, memberi kekuatan kepada neneknya, tetapi setiap kata seolah-olah membeku di bibirnya. Kedua tangan neneknya perlahan menggenggam tangannya. Sentuhan itu mengirimkan aliran kehangatan ke seluruh tubuh Rudy. Seketika, ia merasakan kekuatan yang tidak pernah ia duga. Kehangatan itu seperti rempah-rempah dari kebun mereka segar, penuh harapan dan cinta. "Nek, jika ada satu hal yang bisa aku lakukan, itu adalah membawamu ke kebun kita, melihat semua yang telah kita tanam bersama. Kita akan membuat kebun ini tumbuh subur." Harapannya sangat kuat, seolah-olah kata-katanya bisa mengubah kenyataan. Mata neneknya mulai berbinar, meski lemah. Rudy suaranya lirih, hampir tidak terdengar, tetapi itu adalah suara yang dinanti. Itu adalah suara harapan. "Ya, Nek?" Rudy tertarik lebih dekat, merasakan hatinya berdebar. "Apa kau masih ingat saat kita menanam biji padi tahun lalu?" Pertanyaan sederhana itu membuat Rudy tersenyum meskipun air matanya sudah mendekat lagi. "Tentu saja, Nek. Kita akan menanam benih baru lagi, aku janji." Benih itu butuh air, butuh matahari. Suara neneknya pun semakin lemah, tetapi Rudy merasakan semangat yang menetap di dalam ungkapan itu. Itu adalah pengingat bahwa harapan tumbuh bahkan dalam kegelapan. Rudy berjuang untuk tetap tenang, tetapi bagian dalamnya mulai bergejolak. "Nek, kau harus tetap berjuang. Badai ini pun pasti akan berlalu, dan kita akan merayakannya di kebun. Untuk setiap benih yang kita tanam, ada harapan untuk masa depan." Neneknya mengangguk pelan, seolah mengerti. Rudy merasakan sesuatu yang lebih dalam. Apakah itu penyerahan, harapan, atau mungkin kebebasan? Rudy bisa melihat bahwa neneknya tidak menyerah, meskipun tekanan kehidupan terasa sangat berat. Mendadak, pintu terbuka lagi, dan Pak Budi masuk. Wajahnya cerah, tetapi matanya tetap menunjukkan kekhawatiran. "Rudy, ada yang ingin saya sampaikan tentang kondisi nenekmu." Tangan Rudy yang sebelumnya hangat bergetar, tidak siap untuk mendengar kabar terbaru. "Apa yang terjadi?" Suara Rudy naik sedikit, pertanyaan yang meluncur tanpa ragu dari hati. Pak Budi membuka mulutnya, tetapi Rudy tidak bisa menunggu lebih lama. Dia bisa merasakan jantungnya berpacu semakin cepat. Apakah ini saatnya? Haruskah semua kenangan ini disudahi?
Bagaimana jika neneknya pergi dan ia tidak sempat mengucapkan semua yang ingin dia katakan? Gemuruh keraguan dan ketakutan menyelimuti pikirannya, tetapi di atas semua itu, satu hal pasti, dia harus bersiap untuk semua kemungkinan. Dan saat itu, dia memilih untuk percaya, karena tidak ada yang lebih kuat dari cinta yang mengikat mereka. Momen kebenaran itu semakin dekat, apakah dia berani mempertaruhkan segala harapan di tengah kegelapan ini? Rudy merasakan jantungnya berdebar sangat kencang ketika Pak Budi menghela napas berat, seolah-olah ingin menyiapkan kata-kata itu dengan penuh pertimbangan. Rudy, nenekmu kondisinya semakin menurun. Dokter sudah melakukan yang terbaik, tapi kata-katanya terputus di tenggorokan. Kahawa hening menyelimuti ruangan. Rudy merasa dunia seakan berputar lambat, suara detak jam di sudut ruangan seakan menjadi lagu sedih yang tak henti-henti. Tapi apa, Pak? Ia menantang diri untuk terdengar tenang, tetapi nada suaranya begitu kosong. Hatinya menjerit, seolah ada sesuatu yang penting yang akan diambil darinya. Nenekmu hanya bisa bertahan sedikit lebih lama. Kita perlu bersiap, kata Pak Budi, tetapi Rudy tidak mendengar apa yang lebih diungkapkan. Semua terasa kabur, hanya bunyi yang samar dari kata-kata yang berusaha ia tangkap. Tidak. Aku tidak siap. Teriakan itu meluncur tak tertahan dari mulut Rudy. Dia mengepal tangannya, merasa putus asa. Tiba-tiba, kenangan bertumpuk dalam benaknya. Bayangan senyuman neneknya ketika mereka bermain di kebun, saat neneknya mengajarinya menanam sayuran dengan sabar. Rudy, dengarkan, kita semua akan ada di sini. Bersamanya, Joko mencoba menghiburnya, tetapi rasa dikhianati itu terlalu mendalam. Kenapa semua terasa begitu tidak adil? Apakah kasih sayangnya tidak cukup? Dapatkah kata-kata itu menyelamatkan neneknya? Berdiri di antara ketakutan dan harapan, dia menatap wajah neneknya yang tak lagi cerah. Rudy bergetar. Dia ingin menciptakan segalanya, menyusun kisah, menggambar masa depan penuh tawa. Dia mendekati neneknya sekali lagi, menggenggam tangannya yang sudah mulai dingin. Nek, kita bisa berjuang lebih lama. Satu harapan lagi, biarkan aku mendengar satu cerita lagi darimu. Melihat neneknya seolah berusaha merespons, Rudy merasa jantungnya bergetar kembali. Cerita tentang apa, sayang? Neneknya bertanya dengan suara sehalus bisikan angin. Dia harus mengerahkan semua energinya, dan Rudy tahu ini mungkin saat terakhir. Cerita tentang kebun kita. Tentang waktu saat kita panen, saat mentari bersinar keemasan. Cerita itu bikin aku bersemangat. Jarinya menyentuh tangan nenek, meresapkan harapan dalam sentuhannya. Neneknya tersenyum kecil, meski reaksi itu sangat lemah. Kebun adalah tempat di mana kita menyiapkan masa depan, Rudy. Tiap benih butuh sabar, cinta, dan kerinduan untuk tumbuh, ujar neneknya. Usaha menuturkan kata-kata itu telah menguras tenaganya. Aku akan selalu merawatnya, Nek. Kita akan pastikan kebun ini subur. Aku tidak akan membiarkan apapun menghentikanku. Kita akan tanam benih barunya, ucap Rudy, berusaha membangun harapan dengan setiap kata. Air mata mulai mengalir di pipinya. Rasanya seperti menyiram tanah gersang dengan air. Ada sesuatu yang harus dia ungkapkan. Nek, aku sangat mencintaimu. Semua kisah yang kau berikan adalah bagian dari jiwaku. Tanpamu, aku tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Sentuhan tangan neneknya yang lemah memunculkan beberapa rasa tenang dalam hatinya. Rudy merasakan indahnya cinta itu menjalar melalui tangan mereka. Ternyata dalam heningnya kata dan rasa sakit ini, ada jembatan harapan yang tak kunjung padam.
Momen kebenaran telah tiba, suara Pak Budi menggema, keras dan jelas. Rudi, inilah saatnya kau katakan selamat tinggal. Rudi terpaku, rasa nyeri menyambar hatinya. Ketika semua terasa gelap, satu pertanyaan menghantuinya, apakah ada jalan pulang yang masih tersisa? Rudi merasa seluruh tubuhnya dingin, seolah angin malam menerobos masuk ke dalam hatinya. Dia menatap neneknya yang sudah tertidur dengan tenang, namun wajahnya memancarkan rasa sakit yang mendalam. Rudi ingin menarik kembali waktu, kembali ke masa-masa saat tawa dan cerita mengisi hari-harinya. Selamat tinggal, pikirnya. Suatu kata yang sangat menyakitkan. Hatiku tidak bisa menerima kata itu. Nek, kau harus tetap di sini bersamaku. Aku ingin mendengar lebih banyak cerita, lebih banyak tawa. Suara hatinya bergetar dalam kepalanya, penuh harap. Joko berdiri di depannya, wajahnya juga dipenuhi kesedihan. Dia menunjuk ke arah nenek dengan lembut. Rudi, kadang kita harus membiarkan yang kita cintai pergi agar mereka tidak merasakan sakit lagi. Ini adalah bagian dari kisah hidup. Joko berbicara dengan penuh pengertian, tetapi itu seolah-olah menambah rasa sakit yang sudah menusuk hatinya. Bagaimana bisa? Kenapa harus pergi? Kalau saja ada cara untuk menghentikannya, ia membalas, suaranya hampir nyaris tenggelam dalam isak tangis. 1 menit terasa seperti berjam-jam. Rudi menatap neneknya, wajahnya mulai tenang dan damai. Kenangan manis berputar-putar dalam pikirannya. Dia yakin bahwa neneknya adalah bagian dari kebun, seperti bunga yang mekar di tengah ladang. Tanpa nenek, kebunnya akan surut, kering, dan kehilangan warna. Satu hal lagi, Nek. Rudi menggenggam tangan neneknya lebih erat, aku ingin tahu satu cerita lagi. Tentang kita, tentang kebun. Karena kau adalah bagian dari semuanya. Neneknya membuka matanya perlahan, seolah berjuang melawan gelapnya tidur. Kebun, ya, ia berbisik, suara lembut ini tak lebih dari suara yang datang dari hati. Ketahuilah, Rudi, kebun ini selalu hidup dalam hatimu. Setiap benih, setiap tanaman yang kau rawat adalah janji kita. Tak peduli di mana aku akan berada, aku akan selalu bersamamu dalam setiap hembusan angin. Setiap kata-kata ini adalah kekuatan yang merembes dari cinta dan kenangan yang terjalin erat. Rudi merasa hangat menyesap dalam hatinya. Seperti aliran air yang membasahi tanah kering, cinta nenek menjadikannya lebih kuat, lebih berharap. Tapi, Nek, bagaimana kita membuat kebun ini tumbuh tanpa kau? Apa gunanya semua tulang punggungku jika tidak ada cerita darimu lagi? Air mata membanjiri pipinya, menimpali rasa pahit yang terbenam di lubuk hatinya. Kau tidak sendiri, Rudi. Ingat, setiap biji yang kau tanam akan tumbuh bersama cinta itu. Jangan pernah lupakan apa yang kita jalani selamanya kita akan bersatu. Neneknya tersenyum, senyuman yang perlahan menyesap rasa duka. Di luar jendela, malam semakin pekat. Bintang-bintang berkelip, seolah mereka tahu apa yang terjadi di dalam ruangan ini. Rudi merasa waktu berputar lebih cepat. Dia ingin berteriak, merayu sampai akhir, tetapi ada ketenangan yang muncul di dalam dirinya. Kenyataan bahwa neneknya mungkin akan pergi sangat menyakitkan, namun jangan sampai dia membiarkannya pergi tanpa mengucapkan semua hal yang ingin diucapkannya. Nek, jika kau pergi, aku berjanji aku akan merawat kebun kita. Setiap pagi, setiap malam, aku akan menunggu cerita-cerita yang kau sampaikan, Rudi berkata dengan gemetar, namun kepastian mulai menyelinap dalam hidupnya. Langkah-langkah berlanjut dalam bisu, tetapi ketika Rudi mendengar sebuah suara pelan dari neneknya, Rudi merasa semua emosinya bergetar dengan harapan.
cerita kita tidak akan pernah berakhir, sayang. Bawa aku bersamamu dalam hatimu. Dia tahu, di sini, di saat yang sulit ini, dia harus menemukan jawaban. Ketika momen kebenaran semakin mendekat, bisikan itu mulai bergetar dalam dadanya. Apakah cinta ini cukup untuk mengantarnya kembali? Malam itu dihiasi dengan keheningan, bintang-bintang berkelip seakan mengawasi momen sakral ini. Rudy menggenggam tangan neneknya yang semakin dingin, merasakan detak jantungnya yang perlahan memudar. Kata-kata neneknya masih bergaung dalam pikirannya, cinta dan keberanianlah yang akan membawamu jauh. Tetapi sekarang, Rudy merasa terjebak dalam kegelapan ketidakpastian. Satu hal terlintas dalam pikirannya, apapun yang terjadi, nenek harus tahu betapa besar cintanya kepada perempuan tua ini. Nek, aku akan merawat kebun kita dengan semua cinta yang kau ajarkan. Tak peduli tantangan apapun, semua akan kita hadapi bersama, ujarnya, suara bergetar. Namun, saat dia menatap wajah nenek, keputusasaannya merayap masuk. Air mata mengalir, mengingat semua kenangan indah yang mereka lalui. Keduanya tak ingin berpisah. Aku tidak siap kehilanganmu, Nek. Rudy merintih. Dalam kegelapan hatinya, seakan dunia runtuh di sekitarnya. Dari kejauhan, suara jantungnya berdebar kencang, menyatu dengan keheningan malam. Rudy merasakan napas neneknya yang semakin berat. Dia ingat hari-hari saat mereka bekerja di kebun, senyuman dan pelukan hangat yang selalu ditawarkannya, kekuatan yang terbangun dari cinta yang tak lekang oleh waktu. Di saat-saat genting seperti ini, ia mesti berani. Rudy menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Pak Budi muncul kembali dengan tatapan prihatin. Rudy, jika ada yang ingin kau sampaikan, inilah saatnya. Kalimat itu mengoyak kesunyian. Merasa seakan terbangun dari mimpi buruk, Rudy menatap neneknya yang merona lembut. Nek, ada satu hal yang harus kau tahu, aku takkan pernah menyerah untuk menumbuhkan kebun kita. Kita akan bercita-cita untuk kebun ini, apapun yang terjadi. Neneknya tersenyum, seolah tersentuh oleh kata-kata putranya. Ingat selalu, Rudy. Walau aku pergi, cinta takkan pernah sirna. Setiap benih yang kau tanam adalah harapan baru. Jaga semangat itu. Rudy merasa seperti menemukan cahaya dalam kegelapan. Kata-kata neneknya bagaikan mantra, memberi kekuatan untuk bertahan dan melanjutkan hidup. Iya, Nek. Kita akan menanam kembali semua kenangan ini. Kita akan menghidupkan kebun dengan cinta yang tak pernah padam, ujarnya dengan tekad yang membara. Dijaga oleh rasa cinta yang mendalam, Rudy mendekat lebih dekat. Nek, setiap hari aku akan berbagi cerita dan kebaikan dari kebun ini. Semua yang kau ajarkan akan terus hidup dalam diri ini, dia berjanji, air mata bahagia memberatkan pipinya. Kemudian, Rudy merasakan kehangatan merambat di antara mereka. Itu adalah kekuatan dan cinta yang tak tergoyahkan. Dalam hening itu, neneknya seolah mendengar, memberikan senyum terakhir yang indah. Bagiku, kau akan selalu menjadi pelita, Rudy. Teruslah bersinar, sayangku. Meskipun mobilitas fisik neneknya semakin menurun, semangat hidupnya seakan terus berpijar. Dalam momen-momen ini, Rudy menyadari bahwa cinta sejati tidak akan pernah pergi. Keberanian untuk menjalani hidup untuk menuntaskan mimpi mereka tak lagi berarti kehilangan. Rudy tahu, ia akan membawa neneknya bersama di dalam hatinya selamanya. Saat petang menjelang, Rudy menyaksikan suasana sekeliling, lampu-lampu remang-remang dan suara jangkrik memberi nada samar pada malam hari. Dia akan terus berjuang, menanam benih baru dalam hidupnya, demi nenek,
demi semua orang yang mencintainya. Kekuatan itu ada di dalam setiap serpihan kenangan yang terpapar di kebun mereka, momen indah yang takkan pernah redup. Satu keputusan telah dibuat. Dengan penuh keyakinan, Rudy mengangkat kepala dan melangkah maju, berani menghadapi dunia. Tak ada lagi rasa takut yang mendesak, hanya ada harapan yang membara, siap untuk diolah dalam kebun cinta yang akan terus ia rawat. Kini, saatnya pembuktian cinta nyata kepada semua tekad dan mimpi. Saat bintang-bintang bersinar terang dan malam tak terlupakan menghampiri, Rudy berbisik, "Aku akan menjalani semua ini, Nek. Karena cinta kita akan selalu hidup. Jangan berlindung dalam ketidakpastian. Kalian harus berlangganan sekarang agar tidak ketinggalan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan mengundang lebih banyak cerita menarik. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini di bawah. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Mari sebarkan cinta dan ketegangan.